마침내 이분들입니다. 소개합니다. They call us 부석수 hey hey hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hilda Fadila dengan NIM 0311230012. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SE/MSI, yaitu tentang laporan keuangan terhadap PT Akbar Makmur Stimek Tbk pada tahun 2023. PT Akbar Makmur Stimek Tbk itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan properti. Perusahaan ini juga bergerak di bidang pengembangan infrastruktur dan jasa perusahaan jalan tol. Lalu, laporan keuangan yang digunakan oleh PT Akbar Makmur Stimek ini adalah laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1, yang dimana penyajian laporan keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK. Nah, selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Nah, di sini ada 5 jenis. Yang pertama adalah neraca. Neraca atau biasa disebut balance sheet adalah menampilkan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Terus yang kedua yaitu adalah laba rugi, yaitu menggambarkan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. Lalu yang ketiga adalah arus kas, yaitu menguraikan arus yang masuk dan keluar dari perusahaan tersebut selama satu periode atau periode tertentu. Lalu yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas, di mana menggambarkan perubahan ekuitas pemilik dalam periode tertentu. Nah, yang terakhir yaitu adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan tambahan terkait angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi lainnya yang relevan untuk membantu pembaca memahami laporan keuangan lebih baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah laporan keuangan PT Akbar Indo Makmur Stimek Tbk pada 31 Desember 2023. Di sini ada yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan. Di dalamnya terdapat aset, ekuitas, dan liabilities. Nah, yang pertama yaitu adalah aset. Aset di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah aset lancar dan yang kedua adalah aset tidak lancar. Di sini aset lancarnya adalah kas dan bank sebesar 5.234.148 rupiah. Lalu ada uang muka sebesar 20.730.989 rupiah. Jadi jumlah aset lancar yang dimiliki PT Akbar Indo Makmur ini sebesar 25.985.137 rupiah. Selanjutnya yaitu adalah aset tidak lancar, di mana aset tetap bersihnya itu sebesar 15.468.840 rupiah dan ada pajak tangguhan sebesar 3.845.490.000. Jadi jumlah aset tidak lancarnya itu sebesar 3.860.958.840 rupiah. Nah, jadi jumlah asetnya itu sebesar 3.886.923.977 rupiah. Selanjutnya adalah liabilities atau liabilitas.
Di sini ada dua juga, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, di mana jangka pendek itu berarti berumur hanya 1 tahun, sedangkan jangka panjang berarti umurnya melebihi dari 1 tahun tersebut. Nah, di dalamnya terdapat utang pajak. Di sini yang ada nominalnya yaitu di utang pajak sebesar 1.605.313.645 rupiah, dan beban yang masih harus dibayarnya itu sebesar 293.750.000. Nah, jadi jumlah liabilities jangka pendeknya itu sebesar 1.899.063.645 rupiah. Dan liabilities jangka panjangnya di sini yang ada nominalnya yaitu adalah utang lain-lain terhadap pihak yang berelasi sebesar 167.405.000 rupiah, 405.189 rupiah. Dan jumlah liabilities ini atau liabilitas ini sebesar 2.466.468.834 rupiah. Selanjutnya yaitu ekuitas, di mana PT Akbar ini ngeluarin per lembar sahamnya itu 50 perak, dan dia mengeluarkan 440 juta lembar saham. Nah, tapi saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh itu hanya 220 juta saham pada tanggal 31 Desember itu. Nah, jadi yang diterimanya itu adalah sebesar 11 miliar. 11 miliar ini dari mana? 11 miliar ini dari saham yang disetor, yaitu 220 juta lembar saham dikali per sahamnya 50 perak, jadi 11 miliar. Lalu ada tambahan modal disetor sebesar 4.265.565.685 rupiah. Lalu di sini ada laba yang dicadangkan sebesar 146.324.338 rupiah, dan dikurangi dengan yang belum dicadangkan sebesar 13.591.434.880 rupiah. Jadi jumlah dari ekuitasnya itu sebesar 1.825.143 rupiah. Nah, tadi kan asetnya itu berjumlah 3.886 sekian. Nah, di mana debit dan kredit itu kan harus sama. Sedangkan debit itu hanya aset dan kredit itu adalah ekuitas dan liabilities. Nah, debitnya itu sebesar 3.886 rupiah. Yang kreditnya juga ternyata sama nih antara jumlah liabilities ditambahkan dengan ekuitas, yaitu hasilnya jadi sama-sama 3.886 sekian. Nah, selanjutnya yaitu adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Di sini ada penjualan, di mana penjualan yang didapat itu sebesar 9.556.097.747 rupiah. Lalu ada beban pokok penjualan yang mengurangi penjualan sebesar 9.189.685.577 rupiah. Jadi laba kotor yang diterimanya yaitu sebesar 596.412.170 rupiah. Lalu di sini ada pengurangan untuk beban umum administrasi dan beban lainnya, yaitu kalau untuk beban umum itu sebesar 2.134.666.330 rupiah, dan beban lainnya yaitu sebesar 15.777.485.000
Rp46.517. Jadi PT Akbar Indo Makmur Stimek Tbk ini pada tahun 2023 itu mendapat rugi sebelum pajaknya itu sebesar 17.315.300.677 rupiah. Nah, di sini ada beban lagi atau beban manfaat, yaitu dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan kininya itu yaitu sebesar 289.968.692 rupiah, dan beban pajak penghasilan yang ditangguhkan yaitu sebesar 3.845.490.000. Jadi jumlah beban manfaatnya itu sebesar 3.555.521.308 rupiah. Jadi di sini masih rugi tuh si PT Akbarnya tuh. Ruginya itu berkurang menjadi 13.759.770.369 rupiah. Nah, di sini tidak ada pendapatan komprehensifnya. Jadi jumlah rugi tahun berjalannya itu sebesar yang tadi 13 miliar. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah laporan arus kas, di mana ada 3 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasi di sini ada penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas kepada karyawan biasanya berupa gaji ataupun bonus. Lalu ada pembayaran kas untuk pajak penghasilan, dan ada pembayaran untuk kegiatan operasional lainnya. Jadi total untuk aktivitas operasi itu sebesar 1 miliar. Nah, lalu ada aktivitas investasi, di mana penambahan aset tetap yaitu sebesar 16.875.100 rupiah. Nah, lalu ada aktivitas pendanaan, yaitu penambahan pinjaman pihak berelasi sebesar 57.179.538. Jadi di sini itu ada penurunan kas dan bank sebesar 1.837.639.140, dan kas pada awal tahunnya itu sebesar 1.873.288 rupiah, dan kas pada akhir tahunnya itu jadi sebesar 5.234.148 rupiah. Nah, selanjutnya itu adalah laporan perubahan ekuitas. Di sini ada saldo laba atau defisit, di mana saldo pada 1 Januari 2022 itu sebesar 11, modal sahamnya itu adalah 11 miliar. Lalu ada tambahan modal sebesar 4.265.565.685 rupiah, dan dicadangkan sebesar 146.324.338 rupiah. Dan di sini pada 1 Januari itu ada yang belum dicadangkannya itu sebesar 21.580.468 rupiah. Jadi jumlah ekuitasnya itu sebesar 15.390.309.000. Jadi total ekuitasnya itu adalah 15.300.
Jadi total ekuitasnya itu adalah 15 miliar 390 juta 309.555 rupiah. Nah, jadi laba komprehensifnya pada tahun 2022 itu sebesar 189.924.957 rupiah. Nah, sedangkan pada tahun 2023 itu mengalami rugi, yaitu sebesar 13.779.369 rupiah. Kenapa rugi? Karena ada perbedaan di yang belum dicadangkan, dimana pada tahun 2022 itu yang belum dicadangkannya itu hanya sekedar 21 juta, sedangkan pada 2023 itu yang belum dicadangkannya itu sebesar 13 miliar. Nah, jadi jumlah ekuitasnya pada tahun 2023 itu sebesar 1.820.455.143 rupiah. Nah, mungkin sekian dulu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.